Asik. Assalamualaikum, selamat pagi. Kusapa engkau dengan hangat. Nah, itu ya pantunnya. Semoga pantun itu jadi membuat kalian semua semangat untuk belajar matematika. Hai, apa kabar semuanya? Alhamdulillah semoga baik semua ya. Karena kita sekarang lagi pandemi dan kebetulan harus diam di rumah kecuali ada kepentingannya tertentu, maka kita jangan lupa untuk menjaga kesehatan kita dan menerapkan protokol kesehatan yaitu 5M. Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Semangat! Halo adik-adik, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki materi, Ibu mau sedikit memberi pembukaan nih tentang materi yang akan kita bahas ini menurut Al-Quran. Nah, coba Ibu mau nanya dulu, siapa yang di rumahnya suka ngaji? Sama ayahnya, sama ibunya, atau sama kakaknya? Siapa? Wah, banyak juga ya yang suka ngaji. Berarti kalian udah ikro berapa nih? Wah, hebat, ada Iqra 2, Iqra 5, terus ada Iqra 6. Ada yang udah bisa baca Al-Quran? Hebat, kalau kalian bisa baca Al-Quran itu kalian hebat. Tapi kalau yang belum bisa baca Al-Quran jangan sedih. Ibu, udah aku mah Iqra 1, masih Iqra 1. Udah aku mah masih Iqra 2, masih Iqra 5 misalnya. Jangan sedih, kalian tuh tetap hebat. Karena sebelum ke Al-Quran itu pasti kan ke Iqra dulu. Kalian harus lebih semangat lagi ngajinya, lebih rajin lagi, lebih bisa bertanya-tanya lagi sama guru ngajinya atau sama orang tuanya tentang apa itu Al-Quran, apa isi kandungannya. Karena Ibu akan membahas bahwa matematika ini itu sudah dijelaskan sama Allah di dalam Al-Quran sebelum ilmuwan yang menemukannya. Jadi gimana Bu? Aku nggak ngerti. Oke, jadi gini anak-anak, Allah itu sudah menjelaskan atau sudah membagi ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya yaitu ilmu matematika ini. Oh, jadi ilmu matematika ini atau hitung-hitungan ini itu udah ada dari dulu ya, sebelum Allah menciptakan manusia. Seperti itu Ibu. Nah, bisa jadi seperti itu. Betul sekali. Jadi, jauh sebelum ulama-ulama atau tokoh-tokoh menemukan ilmu pengetahuan, khususnya matematika, Allah sudah memberitahu terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran sebanyak 38 bilangan yang berbeda. Wah, keren banget gak tuh? Keren kan? Allah udah menyebutkan nih bilangan ini. Dan jumlahnya itu ada 38. Kalian percaya nggak? Harus percaya. Karena mengimani kitab Allah termasuk rukun iman. Pinter. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Pastilah ya udah tahu rukun iman itu ada berapa. Rukun iman yang 6. Ulang lagi. Oke, sekarang lanjut ya. Nah, salah satunya ada di dalam Quran surat As-Saffat ayat 147. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw
yazidun. Artinya, dan kami telah mengutus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Shadaqallahul azim. Oke, gitu anak-anak. Jadi, di mana Ibu matematikanya di mana? Kok aku masih bingung. Nah, jadi matematikanya itu ada di bilangannya. Coba Ibu mau tanya, 100.000. Jangan 100.000 deh, 100 aja. Itu termasuk bilangan bukan? Bilangan. Oke, kalau bilangan berarti 100.000 itu bilangan. Nah, yang jadi poin utamanya itu bukan hanya di 100.000-nya saja, tapi di atau lebih. Atau lebih berarti Allah menyebutkan bahwa Nabi Yunus ini akan diutus kepada suatu kaum yang berjumlah 100.000 orang atau bahkan lebih. Maksudnya lebih di sini itu bisa lebih dari nominal yang telah Allah sebutkan. Jadi bisa aja 120.000 orang. Nah, yang jadi poin pentingnya itu lebih. Allah itu udah ngasih tahu nih ilmu matematika itu tentang lebih. Nih lebihnya itu ada lebih, ada kurang, atau ada sama dengan. Nah, ini kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Begitu. Jadi intinya anak-anakku bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini dari dalam Al-Qur'an. Allah jelaskan dan Allah abadikan semuanya di dalam Al-Qur'an. Jadi kalian jangan males-malesan lagi baca Iqronya, baca Al-Qur'annya. Kalau misalnya Ibu di aku mah nggak ada yang ngajarin Al-Qur'annya. Nah, pasti ibu kalian bisa, ayah kalian bisa, nenek kalian bisa, bahkan teman kalian pun. Misalnya nih, Evan berteman sama Gio. Nah, Gio ini rajin baca Al-Qur'an atau baca Iqronya meskipun baru Iqro 2. Nah, Evan masih Iqro 1. Nah, Evan bisa nih nanya ke Gio, Gio, aku nggak bisa baca ini apa? Nah, nanti sama Evan dikasih tahu. Yang penting kitanya itu tetap semangat, jangan putus asa atau jangan malas-malesan. Karena setelah kita dewasa nanti, kita akan lebih mengerti, kita akan lebih paham tentang isi Al-Qur'an yang banyak itu. Jadi bukan hanya matematika, semua ilmu telah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an. Masya Allah. Begitu teman-teman penjelasannya. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, kalau bisa kita lanjut ke materi. Yuk semangat yuk. Sekarang kita lanjut ke pembahasan materi. Nah, sebelum kita ke pembahasan inti yaitu tentang bilangan cacah, Ibu akan men-flashback kembali atau mengingat kembali tentang nama bilangan dan lambang bilangan. Mungkin di antara kalian ada yang lupa atau ada yang nggak ingat misalnya. Tapi Ibu yakin pasti kalian semua ingat dan kalian semua itu hafal dengan nama bilangan dan lambang bilangannya. Jadi secara garis besar, nama bilangan itu sebutan untuk sebuah angka. Nah, seperti 1, S-A-S-T-U, 1. Nah, itu nama bilangan. Terus 3, T-I-T-G-A-G, 3. Terus contoh lagi, 5, L-I-L-I-M-A-M-A, 5. Nah, itu namanya nama bilangan. Lalu yang selanjutnya ialah lambang bilangan. Nah, lambang bilangan ini ialah simbol dari bilangan tersebut. Kayak tadi nih ada 1. Lambang bilangannya berarti angka 1. Terus 3. Lambang bilangannya berarti angka 3.
3. Terus 5. Berarti angka bilangannya itu atau lambang bilangannya itu berarti angka 5. Seperti itu ya anak-anak. Pasti kalian paham kan? Mudah, dan ini itu gampang. Seperti contoh, ibu sudah memberi tabel. Nah, seperti ini tabelnya. Itu nama-nama angka dan lambang bilangannya. Seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke inti materi, yaitu tentang bilangan cacah. Secara garis besar, bilangan cacah ialah himpunan bilangan asli yang dimulai dari 0 atau himpunan bilangan bulat yang tidak bernilai negatif dan dimulai dari 0. Nah, untuk membedakannya, bilangan bulat ialah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Kalau bilangan asli ialah himpunan bilangan positif yang tidak dimulai dari 0. Gimana? Udah ada kan perbedaannya? Jadi intinya bilangan cacah itu selalu diawali dari angka 0. Misalnya, sebutkan bilangan cacah kurang dari 5. Pertama kita tulis 0, 1, 2, 3, 4. Loh, ibu kok 5-nya nggak ditulisin? Karena ini kurang dari. Kalau misalnya perintahnya kurang dari sama dengan, ada kata sama dengannya, baru 5-nya kita masukkan ke himpunan. Begitu ya anak-anak, mengerti? Poin selanjutnya yaitu menyajikan bilangan cacah. Dalam bilangan cacah akan terdapat penghitungan banyak anggota berupa objek yang disajikan. Objek itu apa saja? Ada manusia, tumbuhan, benda, dan juga hewan. Daripada kita bingung, yuk mending kita simak contoh di bawah ini. Ada banyak wortel yang Pak Sandi tanam di kebun miliknya. Dan di sini Pak Sandi meminta tolong kepada teman-teman untuk menghitung berapa banyak wortel yang telah Pak Sandi tanam. Kita lihat, di sini sudah ada. Untuk baris pertama, wortel berjumlah 14 buah wortel. Untuk baris kedua, ketiga, dan keempat itu belum diketahui. Maka kita lihat untuk baris yang pertama itu ada 14 wortel. Kemudian untuk baris kedua, ketiga, dan keempat itu sama bilangannya serta penempatannya pun sama, maka tidak jauh. Wortel baris kedua, ketiga, dan keempat itu berjumlah 14 wortel. Jawabannya, wortel dalam satu baris itu terdapat 14 buah wortel. Dan baris kedua pun pasti sama, yaitu 14 buah wortel. Maka, untuk baris pertama 14, ditambah baris kedua 14, ditambah baris ketiga 14, dan ditambah baris keempat 14. Maka kita hitung sama-sama. 14 ditambah 14 ditambah 14 ditambah 14. Berapa ya? Oh iya, kita udah ada jawabannya. Bahwa 14 ditambah 14 ditambah 14 dan ditambah 14 hasilnya adalah 56 teman-teman. Nah, jadi wortel yang ditanam Pak Sandi tadi ketika kita hitung itu jumlahnya sebanyak 56 buah wortel. Wah, banyak sekali ya. Nah, di sini terdapat angka 82. Itu ada angka 8 dan angka 2, di mana teman-teman harus ingat ya, untuk nilai tempat satuan itu berada di akhir.
sedangkan nilai puluhan berada di awal. Jadi ketika ditanya angka 8, apakah itu merupakan satuan atau puluhan? Maka teman-teman menjawab puluhan karena berada di awal. Sedangkan ketika ditanya 2, apakah 2 puluhan atau satuan? Maka jawab teman-teman adalah satuan karena berada di akhir. Agar kita mampu memahami dalam penulisan lambang bilangan dan nilai tempat, yuk kita simak contoh di bawah ini. Untuk pertanyaannya, kategori puluhan itu ada beberapa buah ceri. Dan pada kategori satuan itu juga ada beberapa buah ceri. Kita isi titik-titik puluhan dan titik-titik satuannya. Jawabannya, kita tahu bahwasannya pada kategori puluhan si ceri itu berjumlah 20 ceri. Sedangkan pada kategori satuan, si ceri itu berjumlah 4 buah ceri. Maka kita masukkan yang 20 termasuk ke dalam puluhan dan yang 4 termasuk ke dalam satuan. Dan ingat ya teman-teman, di sini untuk kategori puluhan 20 nolnya dihilangkan karena sudah terwakili oleh kata puluhan. Begitupun dengan satuan. Terima kasih. Nah, untuk materi yang kelima ada membandingkan bilangan. Nah, anak-anak, untuk membandingkan bilangan, kita perlu suatu pernyataan yang menyatakan perbandingan dari bilangan terhadap benda yang akan kita hitung atau kita bandingkan. Nah, 3 pernyataan itu ada 3 ya. Yang pertama, lebih dari. Yang kedua, kurang dari. Dan yang ketiga, sama dengan. Untuk pernyataan yang ketiga, yaitu sama dengan, artinya menyatakan perbandingan di mana kedua benda atau jumlah benda yang dibandingkan itu bernilai sama. Misalnya saja, benda yang A itu jumlahnya 35, sedangkan benda B jumlahnya 35. Nah, jadi dinyatakan dengan sama dengan. Seperti itu ya. Nah, untuk itu mengenai pernyataan yang di atas untuk membandingkan suatu bilangan terhadap jumlah benda, mari kita simak gambar berikut ini dan cerita dari pernyataan gambar berikut. Nah, gambar di samping itu ada pensil Siti dan pensil Fatimah. Mari kita simak cerita berikut. Siti dan Fatimah sedang membereskan dan menghitung pensil yang telah mereka beli saat pagi tadi. Ketika dijumlahkan, pensil Siti ternyata berjumlah 22. Sedangkan pensil Fatimah berjumlah 24. Setelah itu, Siti dan Fatimah membandingkan jumlah pensil yang telah mereka miliki. Namun, ketika mereka menghitung, mereka kebingungan mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. Ternyata mereka coba membandingkan banyak atau jumlah dari pensil mereka masing-masing. Nah, dari cerita tersebut ada suatu pertanyaan. Manakah yang lebih banyak jumlah pensil antara Siti dan Fatimah, dan mana yang lebih sedikit atau kurang dari atau bahkan sama dengan jumlahnya? Yuk, coba kita jawab pertanyaan tersebut. Maka dari itu, Ibu akan menjelaskan cara penyelesaian mengenai membandingkan jumlah pensil dari soal itu. Oke. Nah, untuk cara menjawabnya, yang pertama kita akan mengkelompokkan angkanya itu menjadi puluhan dan satuan. Karena tadi angkanya itu pensil Siti ini ada 22 dan pensil Fatimah ada 24. Berarti dari angka kedua tersebut ternyata ada angka puluhan dan angka satuan. Seperti angka 22 berarti angka puluhannya 20, sedangkan angka satuannya adalah 2.
Itu untuk pensil Siti, sedangkan untuk pensil Fatimah ada 24, puluhannya 20 dan satuannya 4. Ternyata antara pensil Siti dan Fatimah memiliki nilai puluhan yang sama, yaitu 20. Sedangkan untuk nilai satuannya ternyata berbeda. Untuk Siti nilai satuannya adalah 2, sedangkan untuk Fatimah nilai satuannya adalah 4. Nah, di sini sudah terbukti bahwa pensil Siti itu kurang dari pensil Fatimah, sedangkan pensil Fatimah lebih dari pensil Siti. Nah, selanjutnya untuk materi yang keenam itu ada mengurutkan bilangan. Nah, untuk mengurutkan bilangan itu biasanya ada yang ditanyakan berdasarkan urutan. Ada 2 urutan. Yang pertama, urutan dari yang terkecil, dan yang kedua, urutan dari yang terbesar. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan melihat suatu contoh soal dari mengurutkan bilangan. Nah, perhatikan cerita berikut ini. Di samping ini ya, Ibu akan bacakan, dengarkan ya. Boni sedang menghitung banyak kelereng yang ia dapatkan dari teman-temannya, yaitu Budi, Lutfi, Faisal, Teddy, dan Ansor. Nah, ketika Boni menghitung jumlah kelerengnya itu dari masing-masing temannya, ternyata terdapat jumlah atau banyaknya kelereng yang berbeda-beda. Nah, dari sini timbul pertanyaan dari soal ini, ternyata manakah yang lebih banyak dari kelereng tersebut, kelereng dari teman-temannya tadi, dan mana yang jumlahnya itu lebih sedikit. Jadi mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. Nah, untuk itu di sini ada urutannya, di mana kelereng teman-temannya, ya teman-teman itu memberikan kelereng kepada Budi itu berdasarkan urutan di sini ya. Perhatikan. Kelereng dari Budi itu ada 21, kelereng dari Lutfi ada 25, kelereng dari Faisal ada 22, kelereng dari Teddy ada 24, dan kelereng dari Ansor 23. Nah, akhirnya timbul kan tadi pertanyaannya, mana yang terkecil jumlahnya dan mana yang terbesar atau yang lebih sedikit dan lebih banyak. Akhirnya Boni pun mengurutkannya itu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Akhirnya menjawab ya dengan caranya itu ya, dengan cara kita mengurutkannya itu berdasarkan bilangan yang ditanyakan atau yang sudah diketahui tadi. Ternyata jumlah kelereng-kelereng dari teman-temannya itu dari puluhan angka 20, dari bilangan 20, puluhan dari 20. Jadi kita dapat mengurutkan angka puluhan dari 20. Misalnya ada 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25 sampai seterusnya sampai angka 29. Namun ternyata angka yang ada dalam cerita tadi ada 5, ada 21, terus ada 25, 22, 24, dan 23. Ternyata angkanya itu sampai 25 loh. Nah, kok Ibu tahu? Nah, pokoknya kuncinya itu kita harus mengurutkan atau tahu urutan angka dari bilangan suatu benda yang ditanyakan, seperti itu. Nah, akhirnya Boni mengurutkan dari yang terkecil. Dari yang terkecil berarti kuncinya itu dari angka atau bilangan yang awal atau yang sebelah kiri, yang disebutkan paling awal. Contohnya ada 20 nggak ada nih, berarti 21 ada, 21, 22, wah 22 ada nih, kelereng dari Faisal. 23 selanjutnya, 23, wah ada kelereng dari Ansor. 24 ada kelereng dari Teddy. Dan yang kelima 25, kelereng dari Lutfi. Ternyata angkanya sampai 25. Ada 21, 22, 23, 24, dan 25. Nah, ternyata itu urutan kelereng dari mulai yang terkecil jumlahnya sampai yang terbesar jumlahnya, maupun yang paling sedikit maupun yang paling banyak. Nah, gitu ya caranya. Nah, selanjutnya untuk mengurutkan suatu bilangan dari jumlah benda
dari mulai yang terbanyak sampai yang sedikit, atau yang lebih banyak atau lebih sedikit. Caranya itu dengan cara kita mengetahui urutannya dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan urutan benda yang paling kecil. Tadi itu kan dari sebelah kiri atau awal penyebutan. Nah, sedangkan untuk yang terbesar menuju yang terkecil, kita harus mengurutkannya dari yang sebelah kanan atau dari angka yang terakhir kita tulis tadi. Dari yang terkecil. Jadi caranya itu kita urutkan yang terkecil dulu ya, lalu yang terbesar. Karena yang terbesar itu adalah untuk menulis yang pertamanya itu yaitu mengetahuinya dari urutan angka terakhir dari suatu bilangan atau suatu jumlah yang terkecil menuju yang terbesar. Seperti itu. Tadi urutan yang terakhirnya itu angka berapa sih, Bu? Wah, ternyata angkanya itu tadi 25. Kenapa? Iya, kan dari tadi yang dari yang terkecil itu ada 21, 22, 23, 24, 25. Wah, terakhir yang 25. Berarti kita susun dari yang terakhir menuju yang awal, atau dari yang sebelah kanan menuju yang sebelah kiri kalau kita tulis ya. Nanti Ibu akan contohkan di samping. Jadi kita coba susun. Ada 25, 24, 23, 22, 21. Lah, kok kenapa sih angka 25 itu lebih besar? Ya karena jumlahnya juga 25 itu kalau kita hitung pakai tangan aja itu 25 lebih besar dari 24 lebih 1, 24 lebih besar dari 3 lebih 1 selisihnya, 23 lebih besar dari 22 selisihnya juga sama 1, 22 lebih besar 21 dari 21, maaf, selisihnya 1. Ternyata benar. Jika kita urutkan dari yang terkecil itu ada angka 21, 22, 23, 24, 25. Sedangkan dari yang terbesar itu ada 25, 24, 23, 22, dan 21. Jadi ternyata kelereng yang paling sedikit itu ada kelereng Budi 21. Kelereng yang paling sedikit yang kedua ada kelereng dari Faisal 22. Nanti Ibu tuliskan di sini ya biar kalian lebih jelas lagi untuk memahami cara mengurutkan suatu bilangan. Terus tadi dilanjut, yang ketiga lebih kecilnya itu ada kelereng dari Ansor, jumlahnya ada 23. Dan yang keempat, jumlah kelereng yang paling terkecil yang keempat ada kelereng dari Teddy, jumlahnya 24. Dan yang terkecil yang kelima atau yang paling banyak itu adalah kelereng dari Lutfi, jumlahnya 25. Nah, untuk yang terbesar juga Ibu akan cantumkan di sini ya. Pokoknya agar kalian semua lebih memahami cara untuk menyelesaikan soal mengurutkan suatu bilangan. Nah, seperti itu ya. Semoga apa yang Ibu jelaskan ini dapat kalian pahami dengan baik. Agar kalian semua lebih paham dan mengerti akan bilangan caca dalam 2 angka, di sini Ibu Hera, Ibu Mary, dan Ibu Lala akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Bilangan Caca. Maka, kalian semua harus mengikuti nyanyian ini ya, agar ingatan kalian semakin kuat mengenai materi ini. Materi apa tadi? Materi mengenai bilangan caca dalam 2 angka. Selamat mendengarkan. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Ayolah kawan, mari kita mengenal bilangan caca dalam matematika. Ayolah kawan, mari kita mengenal bilangan caca dalam matematika. Marilah ayo mari, marilah ayo mari, marilah kita belajar sambil bernyanyi. Marilah ayo
Bilangan cacah bersifat positif. Ada lambang bilangan, ada nama bilangan. Bilangan cacah bersifat positif. Ada lambang bilangan, ada nama bilangan. Ada nilai tempatnya, ada nilai angkanya. Dan jangan lupa mengurutkan, membandingkan. Ada nilai tempatnya, ada nilai angkanya. Dan jangan lupa mengurutkan, membandingkan. Ayolah kawan, mari kita mengenal bilangan cacah dalam matematika. Ayolah kawan, mari kita mengenal bilangan cacah dalam matematika. Marilah ayo mari, marilah ayo mari, marilah kita belajar sambil bernyanyi. Marilah ayo mari, marilah ayo mari, marilah kita belajar sambil bernyanyi. Nah, jadi kesimpulan dari materi mengenai bilangan cacah sampai 2 angka ialah bahwa bilangan cacah merupakan himpunan bilangan bulat yang tidak negatif. Ingat, tidak negatif. Yang di dalamnya itu terdapat beberapa aspek teman-teman. Yang pertama ada lambang bilangan yang mewakili banyaknya benda. Yang kedua, nama bilangan, yaitu sebutan untuk suatu angka. Yang ketiga, nilai tempat yang berupa satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya. Dan yang keempat itu ada nilai angka. Di dalam bilangan cacah juga itu terdapat membandingkan bilangan serta mengurutkan bilangan. Di dalam membandingkan bilangan terdapat 3 kalimat. Yang pertama yaitu lebih banyak, kedua lebih sedikit, dan yang ketiga sama dengan. Adapun yang kedua yaitu mengurutkan bilangan, di mana pengurutan itu bisa dari yang terkecil, angka yang terkecil, hingga angka yang terbesar, atau sebaliknya, dari angka yang terbesar ke angka yang terkecil. Iya, setelah ini akan ada latihan soal yang harus teman-teman kerjain ya. Jangan lupa diingat kembali materinya. Semangat! Latihan soal. Nomor 1, sebutkan bilangan cacah yang kurang dari 20. Nomor 2, perhatikan jumlah benda pada gambar di bawah ini. Kemudian, tuliskan lambang bilangan yang tepat. Nomor 3, ada banyak alat tulis yang Andi beli dari supermarket. Di antaranya ada buku tulis, pensil, dan juga penghapus. Hitunglah banyaknya alat tulis di bawah ini dengan benar dan teliti. Ada berapa banyak alat tulis yang dibeli oleh Andi? A. 53, B. 56, C. 58. Nomor 4, tuliskanlah lambang bilangan di bawah ini dengan benar. Nomor 5, bandingkan jumlah buah apel dan jeruk di bawah ini. Gunakan kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Nomor 6, urutkan dari yang terkecil dan terbesar. Tuliskan di tempat yang tersedia. Alhamdulillahirabbil alamin. Penyampaian materi tentang bilangan cacah sudah disampaikan oleh semua bu guru. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami oleh Ananda sekalian. Jika masih ada pertanyaan,
saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun, kapanpun. Ingat pesan ibu, selalu menjaga 3M. Menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.